Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kultum kali ini saya akan membawakan suatu materi dengan judul prinsip-prinsip ibadah. Untuk memberikan pedoman ibadah yang bersifat final, Islam memberikan prinsip-prinsip ibadah sebagai berikut. Nomor 1, prinsip utama dalam ibadah adalah hanya menyembah kepada Allah semata. Sebagai wujud hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau at-tauhid billah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Juga ada surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun. Lawan dari tauhid adalah syirik, mempersekutukan Allah, yang merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Jadi syirik lawan dari mengesahkan Allah adalah merupakan dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Oleh karena itu, ibadah prinsip yang utama adalah menyembah hanya kepada Allah semata. Prinsip kedua, ibadah itu tanpa perantara. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku kabulkan permohonan atau doa orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu mendapat bimbingan. Ayat lain surat Al-Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya benar-benar kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami sangat dekat daripada urat lehernya. Ayat lain surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan maha melihat. Oleh karena Allah berada sangat dekat dengan hamba-hambanya dan maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hambanya, maka dalam berdoa harus langsung dimohonkan kepada Allah dan tidak melalui perantara siapapun dan apapun juga. Kemudian prinsip yang nomor 3, beribadah itu harus ikhlas, yakni murni, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan harus ada dalam seluruh ibadah, karena keikhlasan inilah jiwa dari ibadah. Tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin ada ibadah yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa.
Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Innallaha la yuqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisun wa babtaghiya bihi wajhahu. Allah tidak akan menerima amalan kecuali dikerjakan dengan ikhlas dan hanya mencari ridhonya. Berdasarkan dalil di atas bahwa hanya ibadah yang dilakukan secara ikhlas saja yang akan diterima oleh Allah. Sedangkan ibadah yang tidak dilakukan secara ikhlas seperti karena unsur riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, tidak akan punya nilai apapun di hadapan Allah, bahkan bisa mendapatkan kecelakaan. Prinsip yang keempat adalah harus sesuai dengan tuntunan. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal soleh dan ia jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Arti soleh adalah baik karena sesuai. Seorang dikatakan beramal soleh bila dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang disyariatkan oleh Allah melalui para nabinya, bukan dengan cara yang dibuat oleh manusia sendiri. Sabda Nabi, "Man ahdasa fi amrina haza ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam perkara kami ini yang tidak ada tuntunannya dalam Islam, maka ditolak. Begitu bahayanya akibat dari penyimpangan agama sehingga Nabi Muhammad SAW memperingatkan dengan sabdanya, "Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa fi lafdhin nisa'i wa kullu dhalalatin finnar." Sesungguhnya sebaik-baik berita adalah kitabullah, Al-Quran maksudnya, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad, dan sejelek-jelek perkara adalah mengada-adakan padanya. Dan setiap bid'ah atau penyimpangan dengan mengada-ada adalah sesat. Ada lagi tambahan dari Nasai, dan setiap yang sesat itu di neraka. Hadis ini dimaksudkan sebagai peringatan agar orang tidak mudah melakukan penyimpangan atau bid'ah dalam masalah ibadah mahdhah. Dalam masalah sholat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan tentang tata cara sholat lengkap melalui hadis-hadisnya yang makbul. Dari sejak niat yang tidak dilafalkan, bacaan dan gerakan sholat, jumlah rakaat, waktu sholat, dan lain-lain. Dalam masalah ibadah mahdhah atau ibadah khusus yang jelas-jelas sudah ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, tidak boleh ada kreasi manusia yang boleh masuk di dalamnya. Kemudian prinsip yang kelima, ibadah itu harus seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Hal ini didasarkan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Namun kamu jangan lupa kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 201, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Prinsip yang nomor 6, mudah dan meringankan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Syariat yang diciptakan Allah mesti sesuai dengan porsi kemanusiaan manusia. Hal ini karena Allah sebagai pencipta alam semesta termasuk manusia tentunya paling tahu tentang ciptaannya dan segala keterbatasan yang dimiliki ciptaannya. Sehingga dalam keadaan yang tidak normal, yakni membahayakan, menyulitkan, atau tidak memungkinkan, maka selalu ada jalan keluar berupa keringanan atau rukhsah yang ditawarkan Allah dalam syariatnya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan agama bagimu sebagai beban. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan dalam kultum kali ini. Semoga ibadah kita ini benar-benar sudah memenuhi 6 prinsip ini yang diniatkan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Dan kita bisa melaksanakan langsung komunikasi dengan Allah tanpa perantara. Dan semua yang kita laksanakan dalam seluruh kegiatan ini diniatkan karena Allah dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas. Ibadah kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Allah. Tidak mengada-ada, terutama dalam ibadah mahdhah. Ibadah kita itu yang seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Dan ibadah itu mudah dan meringankan. Dengan melakukan ibadah ini tentulah kita akan merasa tenang, merasa dekat dengan Allah. Insya Allah bisa menuju kepada hamba yang diridhoi. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.